Wajah kakek sudah penuh kematian setengah tahun lalu. Umurnya sudah habis, tapi dia bertahan sampai sekarang. Kakek telah menjadi pengusung peti mati selama 59 tahun. Selain mengusung peti mati, apa lagi yang dialami? Apa lagi yang sebenarnya dialami? Ah, di mana ini? Aku ternyata terlempar ke dalam novel karyaku sendiri. Xiaonan, Ini suara kakek. Xiaonan, waktunya tiba, nak. Kakek harus pergi. Kakek meninggal. 3 hal. Ingat baik-baik. Besok banyak pelayat. Cukup sediakan makanan, jangan terima sumbangan. Telah makan, suruh semua pergi. Mengerti? Mengerti. Kedua, tepat jam 12 malam ini, gali prasasti di pintu desa. Bawa kembali sebelum subuh. Jadikan itu nisan kakek. Saat menggali prasasti, apapun yang kau lihat di bawahnya, jangan ikut campur. Jika tidak, bisa terjadi perubahan besar. Aku ingat. Kakek harus dimakamkan besok malam 23.00. Carilah orang terpercaya dengan bazi elemen yang. Bawa nisan bersama keluar. Jalan ke barat, di mana nisan terjatuh. Kuburkan kakek di situ. Ingat, saat kuburkan kakek, selain kalian berdua, jangan ada orang lain. Oke, 8 pengusung peti harus ada, kan? Peti kakek tak perlu diusung manusia. Nisan penuntun jalan. 8 hantu pengusung peti mati terkubur di tanah. Keberuntungan besar menyertainya. Hantu akan mengusung peti, kek. Ketika setelah kakek meninggal, kelola toko di kota. Pelanggan pertamamu harus bermarga Song. Siapapun yang menawarkan uang, jangan terima. Ingat ini. Saat pemakaman, fokus sialan. Apapun yang kau dengar, jangan sekali-kali menoleh. Paham? Aku paham, kek. Aku mengerti. Kakek? Ini, kakek telah pergi. Tak kusangka masih bisa bertemu kek lagi. Karena sudah terlempat ke sini, kisah di dunia ini akan kubah sendiri. Kabar angin berkata, pengusung peti mati adalah profesi penuh misteri. Mereka hadapi kematian tiap hari. Peti keberuntungan, peti yin yang, peti gantung, peti ibu anak. Tapi yang paling mengerikan adalah legenda 8 hantu pengusung peti mati. Paman Ki, kakek saya meninggal. Sebelum meninggal, beliau sudah berpesan, pemakaman harus dilaksanakan besok malam. Datang dulu. Saya masih perlu menelpon orang lain. Saya tutup telepon. Hahaha. Wah, kabarnya kakekmu meninggal. Kenapa kamu datang? Si tua bangka ini 80 tahun. Akhirnya mati. Kita tetangga satu desa. Mengangkat peti mati ini, serahkan saya. Beri saya 50.000 yuan, tak masalah kan? Sudah ada orang yang mengangkat peti mati kakek saya. Tidak perlu repot-repot. Apa yang kamu katakan? Ya. Berani ulangi lagi. Saat kakekmu masih hidup, tak berani menyentuhmu. Sekarang dia sudah mati. Siapa berani melindungimu sekarang? Dari mana orang tak tahu muka ini berani kasar di rumah kakek sih? Kamu sudah bosan hidup. Dari mana datangnya si bodoh ini? Akan kubunuh kau. Pergi. Kakak, ayo kita segera pergi. Apa Tuan Muda tidak apa-apa? Kamu? Aku akan temui Tuan Si dulu. Kenapa orang asing memberi penghormatan besar seperti ini?
Tuan Si, sujud selesai. Pergi atau tinggal, Anda yang tentukan. Kebaikan Tuan Si, Lau Hei tak akan pernah lupa seumur hidup. Mulai hari ini, nyawa ini milik Tuan Muda. Surat perjanjian darah. Orang ini diatur oleh kakek. Mungkinkah dia orang yang kakek suruh aku cari? Bazimu bersifat yang... Justru sebaliknya. Bazinya murni yin, nasib konflik. Ini nasib darah kupu-kupu bayi Hulangka. Nasib ini memiliki aura pembunuh yang kuat. Selain berperang, ia juga merampok dan membunuh. Dari wajahnya, pasti dia pembunuh dan perampok. Orang berbahaya seperti ini, kakek malah menyuruhnya mengikutiku. Tuan Muda, saya punya jaringan relasi yang sangat luas. Pemakamannya besok. Pasti banyak orang akan datang melayat. Aku siapkan keperluan duka dulu. Barang diperlukan. Bukan kamu, tunggu sebentar. Kamu ini siapa sebenarnya? Bagaimana kamu mengenal kakek saya? Aku tidak memberitahumu. Bagaimana kamu tahu kakek saya meninggal? Ini ceritanya panjang. Nanti akan kuceritakan padamu. Saya suruh aku tinggal di sini. Pasti tidak salah. Baiklah, kamu kerjakan urusanmu dulu. Hei, siapa dua bajingan pengacau tadi? Kuhabisi mereka ketika ada waktu. Preman desa, angkat peti mati kakek. Sekalian peras uang. Sungguh tidak tahu diri. Kereta jenazah naga berangkat yang hidup harus menghindar peti mati di bawah hantu jahat yang melihat pasti binasa. Mana mungkin mereka ikut campur? Haruskah kita laporkan ini ke atasan? Kalau urusan kecil tak beres, bagaimana aku menghadap atasan? Kamu siapkan orang. Awasi ketat. Atasan sudah bilang. Pemakaman si tua bangkai ini pasti bermasalah. Siap. Akan segera kulaksanakan. Bocah sialan keluarga Zhang. Utang ini pasti akan kutagih habis-habisan padamu. Lingkar pertemanan serba bisa. Semoga menemukan orang yang kakek sebut. Orang dengan 8 karakter matahari murni. Kau adalah 9 jari yang memetik bintang. Kamu siapa? Jalan pemakaman 14 jembatan. Di tepi jembatan Yin-Yang. Pen Guzong Peti Mati. Benar, sekalian profesi. Bocah kecil. Entah pernah dengar atau tidak. Zuo Tiansheng dari Jiangbei. Tidak kenal. Tak apa. Aku datang mengusung peti mati kakekmu. Maaf sebelumnya, tak usah. Bukan kau yang menentukan. Peti mati ini, selain kami, tak ada yang bisa mengusungnya. Tunggulah aku. Su Tiancheng ini, dia pengusung peti mati aliran utara di seberang sungai panjang. Kakekku, 8 dewa pengusung peti mati aliran selatan. Dipisahkan sungai di tengah. Sangat jauh. Mengapa bersikeras mengusung peti kakek? Apa maksudnya? Lao Hai, Su Tiancheng. Bertahun-tahun ini kakek berurusan dengan orang macam apa? Kok bisa si cewek ini bertahun-tahun tak berhubungan? Jangan-jangan mau menjodohkan lagi. Xiao Dojeng, karyaku buat apa? Kangen aku? Kapan aku cari kamu? Masih ngotot. Kenapa sebarkan ulang tahunku kemana-mana? Ulang tahunmu apaan? Ulang tahunmu dengan tanggal lahir yang saya beri. Apakah semuanya cocok? Ya, kenapa? Kamu gimana? Ada urusan mendesak yang perlu kamu bantu. Urusan apa? Sangat mendesak. Kakek saya sudah meninggal. Sebelum meninggal, dia berpesan harus cari orang lahir sepertimu untuk mengurusnya. Baiklah. Boleh saja membantu? Tapi saya punya satu syarat. Katakanlah. Jadilah pacar saya. Wah, hanya bercanda. Lihat, kamu ketakutan. Kirimi alamatnya. Dia bahasa lagi. Masa Kaisar Yongzheng, kakek buyut gunakan prasasti ini menahan banjir. Sekarang kakek paksa dia jadi batu nisannya. Ada makna besar di baliknya. Saat menggali prasasti, apapun yang terlihat di bawah prasasti, jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, bisa menimbulkan perubahan besar.
sudah hampir selesai. Xiao Dojiang. Sudah lama tidak bertemu. Apa kamu merindukanku? Melihatmu, aku baru percaya. Apa itu perubahan besar wanita dewasa? Makin cantik. Menyesalkan? Sekarang belum terlambat. Aku masih sendiri sampai sekarang. Terima kasih sudah mau membantuku. Ji Yuan, Di belakangmu, ada orang. Tuh, cuma bercanda. Kamu penakut sekali. kukira mereka datang lagi. Xiao Dojiang, apa yang sedang kamu lakukan? Almarhum kakekku berpesan, harus menggunakan batu nisan ini untuknya. Aku akan bantu kamu. Oh ya, apa saja yang kamu lakukan setelah lulus? Keluargaku turun-temurun pengusung peti mati. Aku generasi ke-9, aku akan lanjutkan pekerjaan ini. Kalau kamu sedang apa? Yu berversi di kota Kowloon, manajer departemen penjualan. Itu perumahan mewah terkenal. Sebelumnya laris sekali, belakangan ini sepi peminat. Kenapa? Tak lama setelah perumahan selesai, terjadi kecelakaan beruntun. 1 orang tewas, 6 orang luka-luka. Ada rumor Kowloon tidak bersih. Banyak orang jadi takut membeli. Jangan khawatir, aku akan ingat ini. Tolong bantu aku dulu, angkat ini keluar. Apa kita sanggup mengangkatnya? Aku tidak terlalu kuat loh. Lihat, 9 lubang di batu nisan ini. Ini disebut batu Liuling Kiong 9 lubang. Tengahnya berongga, tidak terlalu berat. Sudah waktunya. Mulai. Akhirnya berhasil dimuat ke mobil. Apa kau tidak mendengar suara sesuatu? Apa yang kau katakan? 17? 41 miliar. Xiao Dojiang, cepat ke sini. Di bawah ada sesuatu. Barang ini tidak boleh disentuh. Cepat pergi. Takut apa? Ini cuma sebuah paku tembaga, bukan? Kau. Berisik. Cepat pergi. Tuan muda, masalah ada barang kotor. Apa ini? Sumpen kau galak. Bahkan Dewa Pintu tidak bisa menjinakkan. Tuan muda, apa yang kalian lakukan? Aku hanya melakukan sesuai perintah kakek. Kami tidak melakukan apa-apa. Apa aku tembaga itu? Apa aku membuat masalah? Jangan takut. Aku punya cara. Ali naga, Balok naga. pergi. Tang Hei datang membantu. Ayo, angkat prasasti ke halaman. Baik. Bertahanlah. Angkat ke halaman. Kalau begitu, aku akan jadi pacarmu. Ini kan katamu sendiri. Batu prasasti bertuliskan nama. Batu prasasti bertuliskan marga. Masuklah keluarga Zhao. Langit bumi saksi. Surat perintah Siti Garbah. Roh jahat tersingkirkan. Diam. Xiao Dojiang hampir mati karenamu. Ini karena kau mencabut paku tembaga itu. Aku tidak peduli. Kau janji jadi pacarku. Ini poin utamanya. Ini memang poin utamanya. Jangan mengingkari janji. Sungguh tak bisa menghadapimu. Bawa ke dalam rumah dulu. Baik, untuk sementara aku bebaskan kau.
Tuan muda, kami semua datang. Tapi kau tak mau terima hadiah. Kami tidak enak. Benar. Paman Ki, semuanya, kakekku sebelum meninggal berpesan tidak boleh menerima hadiah. Semoga kalian semua memahaminya. Ini benar-benar merepotkan. Kalau begitu kami hanya bisa patuh pada kakek keempat. Xiao Dojiang, kakekmu sebenarnya siapa? Banyak orang datang, memberi hadiah sebanyak ini. Totalnya mungkin mencapai jutaan. Presiden Ye datang. Selamat datang, Presiden Ye! Tuan muda, kartu ini 500.000 yuan. Ini ungkapan hatiku. Tuan Ye, kakek pesan, hadiah apapun tidak boleh diterima. Para hadirin, saya siapkan beberapa meja di rumah makan desa. Setelah makan, silakan pulang. Yang mulia. Paman Ki, ini juga perintah kakek. Lau Hei, serahkan padamu. Teman-teman, mari kita makan bersama. Ayo. Tuan Ye, makan dulu. Tidak. Saya datang hari ini, minta bantuan pindahkan makam kakek. Selamat datang, Tuan Ye. Maaf Tuan Ye, kakek saya baru saja meninggal. Dalam waktu dekat, tidak boleh menerima proyek. Aturan profesi kami. Jika Anda tidak mau makan, silakan beraktivitas sendiri. Dojiang, tuannya orangnya baik. Mengapa tidak mau membantunya? Ini peraturan yang dibuat kakek. Sudah siap? Iya, Mulai. Xiao Dojiang, aku takut. Jangan takut, anggap saja tidak melihat apa-apa. Jangan lihat. Jangan sekali-kali menengok. Xiao Dojiang, di mana sebenarnya lokasi makam kakekmu? Ini sudah hampir keluar dari desa. Apa ada yang sudah tidak sanggup bertahan? Apa kamu meremehkanku? Di mana kita menetap? Di mana batu nisan ditempatkan, disitulah aku akan dikuburkan. Disinilah tempatnya. Xiao Dojiang, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lubang energi yin yang. Lubang feng shui terbaik ketiga. Bahkan muncul di sini. Ini makam bangsawan dan jenderal kuno. Hanya milik mereka. Xiao Dojiang, ada apa ini? Nanti akan kujelaskan lagi padamu. Peristiwa malam ini. Jangan beritahu siapapun. Sudah selesai. Selanjutnya, sekarang tinggal menunggu peti mati kakek. Sial, kakek bilang saat pemakaman tidak boleh ada orang asing. Hehe. Bocah nakal. Akhirnya ku dapatkan kau. Si tua itu dikubur di sini. Kakekmu seumur hidup mengangkat peti mati. Pasti mencari tempat feng shui yang bagus untuk dirinya. Tempat sebaik ini harus disisakan untuk keluarga Wang kami. Jangan sampai keluarga Zhang kalian dapat untung. Hancurkan. Jangan. Jangan. Hantu. Kembali. Dasar tidak berguna.
Hancurkan. Kau tidak lihat? Kau tidak takut disambar petir? Hancur atau tidak? Percaya tidak? Kalau ku tembak mati pacarmu. Baik, baik. Aku hancurkan. Diam saja ngapa? Hancurkan. Delapan hantu mengangkat peti mati. Hantu? Hantu mengangkat peti mati kakek. Aku berdosa. Aku pantas mati. Ah, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Ida pikumus sekali. Hidupnya unggul. Maka sebagai pejuang. Hidup ada 7. Kakek bilang, 7 bintang kembali ke posisinya. Jenazah dikuburkan dengan damai. Jenazah Wang Laosan menjadi seperti ini. Kejahatan akan mendapat balasan. Keluarga Wang akan segera menerima karma mereka. Ada juga anggapan seperti itu? Peti mati menindih jenazah tidak akan bisa bangkit selamanya. Setelah Wang Laosan meninggal, keberuntungan keluarga Wang akan terpengaruh. Setidaknya akan ditekan habis-habisan oleh keluarga Zhang kami. Karena ini sudah diatur oleh kakek, aku akan menuruti keinginan beliau. Sial. Jenazah si anak buah itu masih ada di sana. Ini akan sangat merepotkan. Hei, Lau Hei, aku akan mengirimimu lokasi. Datang ke sini sebelum subuh. Nisan menghadap ke tenggara, menghadap matahari, berpunggungan dengan Gunung Naga Kembar. Di sebelah kiri ada waduk. Hutan ini tepat berada di pintu masuk Gunung Naga Kembar. 2 naga bermain mutiara. Ternyata ini tanah mutiara naga, tapi terlalu dekat dari jalan. Kabut di hutan sangat tebal, jasadnya tidak membusuk dalam waktu lama. Apa pantas Wang Laosan diletakkan di sini? Bagaimana? Jilang Parjo, tak berjejak. Dia mati kesambar petir, tak ada yang peduli. Kukira kamu tidak berani kembali sendiri. Meremehkan siapa ini? Baik, kalian turun dulu saja. Aku mau sembahyang untuk kakek. Berlebihan. Seharusnya tak ada arwah penasaran di sini yang berani merebut dari kakekku. Kakek sedang membantuku merebut peruntungan Gunung Erlong. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Istirahatlah yang cukup, beristirahatlah yang baik. Bagaimana denganku? Kamu ikut setelah mengantarnya. Kita kembali ke toko bersama. Kakek berpesan 3 hal. 2 di antaranya melanggar pantangan. Tang He mencabut paku tembaga di tengkorak ulasannya itu. Begini, kita melepaskan sesuatu yang berbahaya. Saat penguburan kakek, Wang Laosan dan kawan-kawannya muncul lagi. Semuanya telah ke sana. Pasti akan ada perubahan ke depannya. Ada apa denganmu? 2 orang sudah meninggal. Aku khawatir ada masalah tersembunyi. Keluarga Wang akan segera tahu Wang Laosan hilang. Mereka akan segera menemukanku. Sebelum itu, aku harus bersiap-siap. Jangan dipikirkan dulu, pasti ada jalan keluarnya. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Segera pulang. Dan beristirahatlah yang nyenyak. Aku mau istirahat sebentar di lantai atas. Kamu jaga tokonya baik-baik, ya.
Zhang Bi. Mengapa kamu tidak menyelamatkanku? Tuan muda, kamu mimpi buruk. Aku sudah mencoba membangunkanmu berkali-kali, tapi kamu tidak bangun juga. Sekarang jam berapa? Pukul 9. Aku ternyata sudah tidur seharian. Tuan muda, istirahatlah lagi sebentar. Aku akan keluar membelikanmu makanan. Tuan muda, cepatlah makan. Kamu belum makan seharian. Halo? Ayo, Duja, cepat selamatkan aku. Makhluk itu mengikutiku. Apa yang terjadi? Di tubuhku, muncul gambar ular putih itu. Dari mana asal gambar ini? Tidak tahu, aku baru saja mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi seekor ular putih besar melilit. Aku terbangun ketakutan. Lalu aku menemukan ada gambar ini di tubuhku. Xiao Dojiang, apakah aku membuat masalah? Apakah makhluk itu datang mencariku? Jangan panik. Aku akan menemuimu sekarang. Tidak usah, biar aku yang ke tempatmu. Baik. Aku akan memberikan lokasiku. Ya? Ada apa? Malam. Menggali nisan kakek. Tang Hei. Salahnya gadis menyebalkan, mencabut paku tembaga. Kalau tidak, kita tak akan berurusan dengan makhluk kotor ini. Nggak bisa dibilang gitu. Tanpa ingin membantuku, dia tak akan terlibat masalah ini. Ini hutangku padanya. Di bawah batu nisan itu, apa yang terpendam di sana? Ada apa? Sakit. Biar saya lihat. Aku. Bukannya kamu bilang ada bekas luka di sini? Kok tiba-tiba hilang? Nggak tahu, barusan masih ada. Apa kita akan mati, Xiao Dojiang? Aku sangat takut. Aku tidak mau mati. Kita belum punya anak bersama. Kakak, ini waktunya darurat. Kamu masih sempat bercanda. Katanya kamu mau jadi pacarku. Dia sepertinya pergi. Tenang saja. Dia pasti tidak berani masuk. Tunggu, itu apa? Ah, Tuan muda, apapun kau makhluk jahat, cepat pergi dari sini. Jangan salahkan aku nanti jadi kejam. apapun rencanamu, terang saja aku. Dia tidak ada hubungannya. Tang Hei, kau. Kau ini makhluk apa? Mengapa terus membuntuti? Dia pasti menemukanku dulu, sebelum mencarimu. Tapi sepertinya dia tidak berniat menyakitimu. Ini pasti lebih rumit dari yang terlihat. Sudah waktu. Aku kehabisan waktu. Sudah waktunya. Aku kehabisan waktu. Tu as mis la keluar ya Zhang. Aku kehabisan waktu. Tu as mis la keluar ya Zhang. Ini siapa lagi? Keluarga Zhang Gui dan Zhang Bai.
Anda adalah tuan muda keluarga Zhang? Selamatkan aku. Kumohon. Silakan duduk dulu. Tolong selamatkan aku. Ada yang ingin membunuh. Siapa yang ingin membunuhmu? Kalau kau tak mau bicara, pulang saja. Aku tidak bisa pulang. Aku tahu rahasia mereka. Mereka ingin membungkamku. Rahasia apa? Wang Laosan, apakah dia sudah mati? Tidak kuduga. Wah, hahaha. Sempurna kematiannya. Orang-orang bermarga Wang semuanya pantas mati. Aku tidak mengerti omonganmu. Jangan pura-pura. Li Ying tak punya kemampuan lain, tapi ahli baca karakter pria. Kau tidak bisa menipuku. 3 wasiat kakek. 2 di antaranya bermasalah. Sebelum Song mengkul, jangan ada masalah baru lagi. Katamu ada yang ingin celakakanmu. Lapor saja ke polisi. Aku bukan polisi. Aku tidak bisa membantumu. Silakan pulang. Jika aku mati, kau juga tidak akan selamat. Berani mengancam tuan muda. Sekarang juga aku bisa membunuhmu. Tuan muda Zhang, jika kau tak setuju, aku akan segera beritahu ke warga Wang. Kaulah yang membunuh Wang Laosan. Lao Hei, dilarang melukai orang ya. Saat pemakaman, Wang Laosan memang mencariku. Sejak itu aku tak pernah melihatnya lagi. Lao Hei, tolong antarkan tamu ini pergi. Tuan muda keluarga Zhang, mereka benar-benar akan membunuhku. Jika aku mati, sebagai hantu pun aku takkan melepaskanmu. Tuan muda keluarga Zhang. Ada alat penyadap di tubuhnya. Tak ada yang menyadari. Ada orang yang ingin mencelakai dia. Atau orang di belakang layar, targetnya aku. Lao Hei, mayat tersambar petir. Bagaimana kau tangani? Tenang, tuan muda. Aku sudah berpengalaman. Tadi yang akan tahu. Darah bohu. Takdir pembunuh dan perampok. Jangan-jangan dia benar pernah membunuh. Manusia menghindari 3 panjang 2 pendek. 2 tabu 2 pendek 1 panjang. Ini pertanda bahaya besar. Sudah waktunya pergi. Menurutku lebih baik kita tidak keluar rumah. Anak gadis kecil Tang Hei itu kurasa agak janggal. Changi Alta tidak datang tidak pantas. Kita berdua. Bawa peralatan. Seharusnya tidak ada masalah besar. Peta bilang, restoran di sekitar sini. Seberang jalan, seharusnya sudah sampai. Tuan muda, kamu tidak apa-apa. Tak disangka Li Ying ternyata meninggal. Hantu jahat berbaju merah. Sangat ganas. Hantu jahat menampakkan wujud. Pasti akan menyakiti orang. Tak kusangka yang pertama disakiti malah aku. Jika waktu itu kita menolongnya. Tuan muda keluarga Zhang, mereka akan membunuhku. Mungkin dia tidak akan mati. Ayo pergi. Si bintang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih, silakan duduk. Direktur Ye, ada keperluan dengan saya? Benar. Begini, Tuan Mudanan, sebelumnya saya minta bantuan ahli. Buatkan saya jimat rezeki. Jimat itu retak tadi malam. Tolong Anda periksa ini. Benda ini sudah tidak ada gunanya. Apa dampaknya nanti? Nona Ye, manusia berbuat. Langit melihat. Melakukan perbuatan keji tak berperi kemanusiaan. Karma akan datang. Mari kita pergi. Tuan Mudanan, tunggu sebentar. Tolong jelaskan dengan jelas. Kamu tidak tahu? Ini tulang manusia.
Siapa yang memberimu benda ini? Juga dari seorang ahli di bidang kalian. Maaf, saya sudah berjanji pada orang lain. Tidak bisa memberitahukan. Membuat jimat dari tulang manusia melanggar hukum alam. Hukum sebab akibat berlaku. Balasan tak luput. Talisman sihir retak. Nyawa orang itu melayang. Jika tak mau bicara, tunggu aja. Hah? Hei, Xiao Jiang, apa yang kamu lakukan? Sebagai teman, kusarankan pilih teman bijak. Nyonya ya orang baik. Apakah orang baik menggunakan barang seperti ini? Song Yuling, sudah sampai situasi seperti ini? Cepat katakan. Dari dulu kuduga dia bukan orang baik. Kamu memanggilnya apa? Bukankah marganya Yi? Xiao He, sudah kukatakan padamu, aku tidak boleh pakai marga lama lagi. Sebelumnya kamu bermarga, Song. Benar, saya sebelumnya bermarga Song. Setelah kakekku meninggal, master ini suruh aku ganti marga jadi Ye. Belakangan, sudah lama tak bisa menghubunginya. Begitu rupanya. Master yang kamu sebut itu bermarga Zuo, ya? Tuanan, tadi saya tidak jujur padamu, mohon dimaafkan. Dia orang bermarga Song yang kakek suruh carikan. Tampaknya masih berhubungan dengan Zuo Tiansheng. Urusan keluargamu akan kupedulikan sampai tuntas. Benarkah? Itu bagus sekali. Saya jadi tenang berkat Anda. Kalau begitu, silakan Tuan sebutkan harganya. Sanggup bayar berapapun. Berapapun tidak masalah, kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi, keluarga Zhang punya aturannya sendiri. Bayar dulu, baru kami bekerja. Tuan Long, kartu itu... Oh iya. Tuan Nan, ini 500.000 yang dulu. Dulu Anda tak mau. Sekarang, ini imbalan Anda. Baik. Mari makan dulu. Nanti Lao Hei antar Tang He pulang. Saya temani Anda ke makam kakek. Hari ini untung ada kebiasaanmu. Bicara tanpa kendali saat panik. Kamu yang lebih bermasalah. Aku sudah bantu hari ini. Di ulang tahunku tak bisa ucapkan yang baik. Mari bersulang. Baik, ayo, selamat ulang tahun. Nona besar Tang He. Tuan Nan, ini tempatnya. Di sini ternyata ada energi negatif. Makam ini mengandung aura sial. Sepertinya makam kakek Song tidak mudah dipindahkan. Makamnya Ambles, tumbuhan sekitar kering, pertanda ketidaktentraman keluarga, pertanda hewan ternak mati semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Nan, bantu aku. Tenang saja. Kakekku berpesan, aku pasti bantu kalian. Ku selesaikan masalah ini dengan baik. Benar bukan? Terkait jimat penguat keberuntunganku? Tidak sepenuhnya. Biar kulihat dulu situasinya. Ada bau amis. Aura jahat ini muncul dari bawah. Sepertinya ada masalah dengan mendiang kakekmu. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Ada satu hal, kamu harus bersiap mental dari sekarang. Mendiang kakekmu, kemungkinan besar rohnya sudah tercerai-berai. Tuan Muda Nan, selamatkan kakekku. Menyelamatkan, pasti ada cara menyelamatkannya. Tapi kamu harus rela berkorban. Kamu bersedia? Asal bisa menyelamatkan kakekku, aku rela berkorban apapun. Baik, bersiaplah kapan saja. Disinilah mungkin kesempatan terakhir bagi mendiang kakek Song. Nona Song, lepaskan sepatumu. Ah? Lepas saja. Ya? Taruh di situ saja. Kamu naik dulu. Aku menyusul nanti. Ah. Pakai barang orang hidup untuk menangkal energi buruk. Beri waktu lebih untuk kakek. Bagus. Energi buruknya terhalang. Aduh, tetap tidak bisa dihalangi.
Lebih baik tanya dulu kondisi kakek. Bicarakan nanti. Kenapa kamu mematikan lampu? Mau nyalakan lampu lagi? Lampu mati. Lihat apa? Lebih baik. Jangan dinyalakan. Hei, jangan. Apa yang kamu lakukan? Maaf ya, maaf, Tuan Muda Nan. Aku kira. Tapi kamu harus membayar sedikit harga. Apa yang bisa kulihat kalau lampu dimatikan? Selimutilah, kalian perempuan mudah kedinginan. Tadi kamu menyuruhku lepas sepatu. Aku kira. Kamu overthinking. Aku pakai sepatumu untuk menahan energi buruk dan melindungi aliran hidup. Kalau tidak, kakekmu akan kena masalah. Masalah? Kamu lihat pohon itu? Tanaman di sekitarnya semua layu. Hanya dia yang masih hidup. Tidakkah kamu merasa aneh? Kenapa bisa begitu? Karena ada yang memasang perangkap Feng Shui. Namanya Ziwu Qixia. Ziwu Qixia, satu posisi, satu kutukan. Di keluargamu ada yang sakit, ya? Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu. Gejalanya perut kembung dan sakit. Biasanya tidak apa-apa. Tapi saat masuk waktu Zi atau Wu langsung parah. Terutama di waktu Zi, sakitnya tak tertahankan. Sampai muntah air kotor, mati kesakitan. Maksudmu? Ayahku bukan sakit, tapi dikutuk orang? Tidak heran, dia sudah berpindah-pindah ke banyak rumah sakit, tapi tidak kunjung sembuh. Ternyata ada yang sengaja meracuninya. Teknik pelakunya sangat canggih. Tapi dia tidak menggunakan cara paling ekstrem. Kalau tidak, keluarga Song kalian kini punah semua. Hah? Kalau tebakan saya tidak salah, di bawah makam ada genangan air bening, ya? Memang ada. Saat itu saya juga hadir. Ada masalah apa? Kalau mau membahas masalahnya, harus dimulai dari Feng Shui. Apa itu Feng Shui? Ilmu membaca kontur bumi. Memanfaatkan energi gunung, sungai, dan aliran air. Mengikuti aliran alam. Singkatnya, kita ambil intisari alam untuk perbaiki diri. Jika kedua syarat itu terpenuhi, itulah Feng Shui yang baik. Tempat peristirahatan yang damai dan membawa berkah untuk keturunan. Sebaliknya, kalau yang diambil energi jahat dan lembab, almarhum tidak akan tenang, malah mengganggu keturunannya. Paling parah, keluarga bisa hancur berantakan. Siapa yang tega menjatuhkan keluarga Song kami? Kalian harus tanya diri sendiri, musuh apa yang pernah dibuat? Tapi satu hal membuat saya penasaran. Siapa yang memilih lokasi makam kakekmu? Siapa lagi? Siapa suruh pindah makam? Kalau ada tuduhan, bicara saja langsung. Lokasi makam ini ditentukan oleh kakek saya sebelum meninggal. Posisi ini justru dipilih oleh kakekmu sendiri. Ternyata itu adalah kakek saya. Meski lokasinya ditentukan oleh paman keempat, tapi saat kakek saya dimakamkan, paman keempat tiba-tiba sakit. Kemudian saya dikenalkan dengan Zuo Tiansheng. Dia yang membantu memakamkan kakek saya saat itu. Dia juga menyuruh saya memindahkan makam. Zuo Tiansheng inilah. Saya tidak mengerti satu hal ini. Dia ingin menyakitimu lagi, menyuruhmu pindahkan makam. Anehnya, sekarang kita tak bisa menemukannya. Besok, saat ambil peti, selidiki dulu kebenarannya. Saya kira kolam air jernih itu sudah berubah menjadi air busuk. Tuan Nan, Anda harus membantu saya. Bantu hancurkan perangkap Feng Shui ini. Tenang saja. Besok peti dibuka, cari energi positifnya, lalu hancurkan perangkapnya. Sudah berapa lama kakekmu dimakamkan? Beberapa hari lagi, tepat 1 tahun. Semoga kita tidak terlambat. Kalau tidak, Anggota kedua keluargamu akan kena kutukan. yang ingin mencelakaimu, tujuannya dirimu. Setahun sejak kakek dimakamkan. Coba pikir siapa yang punya niat jahat. Saat kakek baru meninggal, kami baru mentapa proyek Kowloon City. Hongkat Kowloon City sudah hampir 1. Ada hubungannya? Tang He berkata, sebelum puncak Kowloon City, semuanya lancar karena Jima kuno pemacu keberuntungan yang menahan energi sial 7 Shaziwu. Tuan Nan,
Anda mau apa? Duduklah di mobil dengan tenang. Tutup jendelanya. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan turun dari mobil. Sial. Sepertinya pusat energi jahat ada di sini. Besok saat mengangkat peti mati, harus menghindar. Jika kena, bisa berbahaya. Di belakangmu! Di belakangmu! Jangan sampai membuat ular ketakutan. Tuan Nan, cepat kembali. Sudahlah, kita pergi dulu. Kan sudah kubilang, jangan bersuara. Apapun terjadi. Aku tidak bisa menahan diri. Cepat pergi, cari hotel. Cepat duduk, makanlah sesuatu yang hangat. Kamu juga makanlah. Baik. Apa yang kamu lihat tadi? Kakekmu? Bukan, ada seorang perempuan. Makam kakek Song. Bagaimana bisa ada wanita di sana? Oh iya. Perempuan itu sepertinya memakai cheongsam merah. Li Ying, Kamu kenal dia? dia pernah minta bantuan. Tapi kutolak, tak kusangka dia benar-benar meninggal. Dia bisa muncul tiba-tiba di makam kakekmu. Kurasa makam kakekmu mungkin sudah direbut olehnya. Jika benar begitu, masalah kita akan semakin besar. Pantasan dia bisa menampakkan diri begitu jelas. Rupanya menghisap energi negatif. Kamu telah menyinggungnya. Dia pasti akan datang menuntut nyawamu. Bagaimana? Sekarang apakah kamu merasa sangat kedinginan? Iya, merasa tangan dan kaki sangat dingin. Apakah karena ketakutan? Aku pakai sepatumu tangkal energi negatif. Kamu kena energi negatif. Ini konsekuensinya. Sudah kubilang. Awalnya tidak ada masalah, tetapi sekarang berbeda. Dia akan mengikuti energi negatif untuk menemukanmu. Nyawamu bisa terancam kapan saja. Lalu harus bagaimana? Aku pun tidak mengenalnya. Mengapa dia ingin mencelakaiku? Kamu telah menyinggungnya. Dia akan menuntut nyawamu. Mulai dari sekarang, kamu 24 jam harus tetap di sampingku. Sampai semua ini berakhir. Untuk berjaga-jaga, lebih baik siapkan 2 rencana. Lepaskan bajumu. Hah? Kutulis data kelahiranmu di punggungmu. Memindahkan energi agar dia tak bisa menemukanmu. Kamu hanya lepaskan bagian atas. Moyi, berbaliklah membelakangiku. Tuan Mudanan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Hanya agak kedinginan. Baju siapa yang kamu gunakan? Milikku. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih padamu. Tuan Mudanan,
Apakah kamu masih tidak enak badan? Jika tidak nyaman, lebih baik kamu pulang dan beristirahat dulu. Tidak apa-apa. Aku sudah istirahat dengan cukup, terutama kakekmu sudah tidak bisa ditunda lagi. Tuan Mudanan, tidak ada masalah tadi malam kan? Semua normal. Selamat pagi, Tuan Ye. Tuan Ye, kami sudah siap. Baik. Ini adalah Tuan Mudanan. Mulai sekarang, semuanya dengarkan instruksinya. Siap. Ini semua dipersiapkan oleh Zuo Tiansheng. Benar, apakah ini ada masalah? Bukan itu masalahnya. Dia cukup pintar. Dia tidak berani bermain curang dengan barang-barang ini. Siswa Yachong, makam harus dipindah ke timur laut atau barat laut, menggali tanah pertama kali. Tapi tadi malam, Ling tiba-tiba muncul. Kapur Tower tidak sempat ditaburkan kedua arah ini. Titik energi gelut pasti berada di salah satunya. Jitung Yiku. Mungkinkah Li Ying sengaja menghalangiku? Siswa Yachong, penggalian pertama ini kamu yang lakukan. Cuk, di sini saja. Terus gali saja. Jangan dikeluarkan. Sudah cukup. Mari kita mulai. Baik. Gali pohon ini terlebih dahulu. Sini, 2 orang. Tuan Mudanan, mengapa harus menggali pohon ini? Ingat alat pengaman itu? Satu posisi, satu pembunuh. Semua tumbuhan di sekitar sini sudah mati. Hanya pohon ini yang masih hidup. Alat pengaman tersimpan di bawah sana. Tidak ada. Bagaimana bisa begini? Direktur Ye, saat pemakaman dulu, apakah ada sesuatu yang dikubur di sini? Aku hanya ingat menanam pohon ini, tidak memperhatikan yang lain. Seharusnya tidak mungkin. Apa aku yang salah? Jika tidak ada alat pengaman, apa yang diambil Zuo Tiansheng untuk membuat perangkap Feng Shui ini? Lebih baik kita gali peti mati dulu. Berhenti. Mengapa dikubur secara vertikal? Zuo Tiansheng pernah berkata, pemakaman vertikal, pemakaman pepatuk capung, menguntungkan keluarga kita. Pepatuk capung tutup peti mati dengan tanah kuning, bukan semen. Dia sengaja ingin mencelakakan keluargamu. Kamu kebanyakan nonton film lawas ya, mengaplikasikan cara film. Kumamini orang. Dengar gadis menyebalkan. Kukatakan, tua muda kami memiliki kemampuan turun-temurun asli. Kalau kamu masih berani sembarangan bicara, awas, mulutmu kurobek. Berani kamu? Jangan bersikap tidak sopan pada Tuanan. Tuanan, adikku masih muda dan belum mengerti. Jangan anggap serius dia ya. Cepat minta maaf. Sudahlah, lebih baik kamu renungkan baik-baik. Maksud sebenarnya Zuo Tiansheng. Awalnya aku tidak kenal orang ini. Tentu saja tidak ada permusuhan antara kami. Bagaimana kakekmu? Sepanjang hidup kakekku, tidak pernah berbuat jahat. Hal ini Tuan keempat pasti tahu. Baik, biarkan aku berpikir lagi. Yang bersiu naga, macan, atau ular harap berdiri dan menjauh. Angkat peti mati. Cepat, semuanya menjauh. Taruh itu, taruh. Jangan dibunuh.
Kakak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan Mudanan. Ternyata sesuai dengan tebakanku. Bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak tahu bagaimana jenazah kakek. Ternyata benar seperti yang kuduga. Bagaimana bisa seperti ini? Aku juga tidak tahu bagaimana kondisi jenazah almarhum kakek. Ayo lepaskan tali ini. Siapkan untuk membuka peti mati. Cepat, kain merah. Cepat, angkat tenda itu ke sini. Masih baik. Begitu tulang belulang almarhum terkena matahari, mudah hancur berantakan. Ini adalah pantangan besar dalam pemindahan makam. Tuan Mudanan, peti mati ini? Baru dikuburkan setahun yang lalu. Bagaimana bisa kayu pinus berkualitas tinggi ini membusuk seperti ini? Direktur Y, bisa bicara empat mata? Tuan Mudanan, ada apa? Aura buruk mulai merusak tulang belulang kakekmu. Kerusakannya ringan. Logikanya, ini seharusnya hal yang baik. Tapi justru ini yang paling kukhawatirkan. Aura buruk itu pasti sudah dipindahkan. Direktur Song, di keluargamu, selain ayahmu meninggal, apa ada kejadian aneh lain? Kota Kowloon termasuk tidak? Belakangan kota Kowloon sering terjadi insiden, makanya aku putuskan pindahkan makam. Bisa jelaskan detailnya? Kota Kowloon baru saja selesai dibangun. Di patung Singa Batu Kompleks, 3 kecelakaan beruntun, 1 orang tewas. Mangkok rumor, katanya Feng Shui kota Kowloon buruk, ada setan jahat terpendam di bawahnya. Ada yang bilang, setiap malam, di patung Singa Batu, terlihat perempuan berbaju putih, berkeliaran kemana-mana. Perempuan yang tewas di kecelakaan pertama, kebetulan juga pakai baju putih. Tidakkah kau merasa ini mencurigakan? Tidak terjadi sebelumnya, tapi ramai muncul saat bangunan selesai. Sudah lama ku sadari, tapi hal seperti ini sulit dibuktikan. Susunan Feng Shui ini adalah solusi terbaik. Pelakunya sudah menghitung waktunya. Memanfaatkan pembunuh 7 ziwo. Zuo Tiansheng cuma penggusung peti. Orang di belakangnya menjingkar kota Kowloon. Di saat seperti ini, tidak bisa menghubungi Zuo Tiansheng. Tak apa, saya sudah ada rencana. Paling mendesak sekarang, selesaikan yang di depan mata. Ayo pergi. Buka peti mati yang baru. Tolong bantu kami, saudara-saudara. Urusan mengumpulkan tulang seperti ini, harus kamu yang melakukannya sendiri. Ingat baik-baik, tidak boleh ada satu bagian pun yang kurang. Setelah semua tulang dimasukkan ke peti baru, tutup peti tepat pukul 2 siang. Bu Hui, ajakkah Hei dan Tuan Nan makan? Saya masih ada urusan. Tidak apa, pesan makanan online saja. Semua orang ada di sini. Tidak boleh begitu. Cepat, ingat harus patuh pada arahan Tuan Nan. Kalau kamu tak nurut, pulang nanti. Kuhukum. Dan juga setelah mengurus Kak Hei dan Tuan Nan, bawakan makanan untuk para pekerja. Dengar tidak? Mengerti. Berlagak saja. Ayo, kita pergi. Tuan Ye terlalu baik. Hanya agak jauh. Saya bisa makan di sini saja. Anda ini master, harus ke pusat kota. Kami menjamu Anda di tempat terbaik. Saya bolak-balik beberapa kali, tak apa? Xiao Shaoye takut kelamaan. Ganggu urusan penting. Kamu tidak mengerti apa-apa. Bicara sembarangan. Sudah, jangan banyak bicara. Anak ini. Jangan pergi. Sebentar lagi ada tugas untukmu. Ikuti arahan Xiao Yenan. Dia masih kecil dan belum mengerti. Tolong jangan dihiraukan. Tidak apa-apa. Semua sudah selesai. Semua sesuai perintah Anda. Kalau begitu tidak masalah. Lalu, soal makam baru itu? Akan dikuburkan malam ini Zishi. Makam kakekmu. Kamu tentukan.
Kamu berjalan terus ke arah selatan dari sini. Berhenti setiap 7 langkah. Injak sekali. Jika kamu mendengar gema atau menginjak batu, berhentilah. Kakekmu akan dimakamkan di sana. Apa kamu bercanda? Master, meski orang sepertimu hanya mencari makan dengan tipu daya, setidaknya bawa kompas untuk berpura-pura. Bisakah kamu lebih profesional? Mau aku injak batu? Ini murni bekerja untuk orang mati, bohong pada hantu. Dasar perempuan, bagaimana kamu bicara kepada Tuan Nan? Kak, sifatku memang seperti ini. Suka bicara jujur. Kamu anggap orang seperti ini penting? Aku tidak percaya ini. Aku hanya percaya sains. Sekarang juga minta maaf pada Tuan Nan. Kalau tidak, nanti jangan harap aku beri 1 sen pun. Kau dengar? Maaf, masih muda. Tak tahu diri. Ini hanya menginjak batu kan? Aku akan pergi sekarang. Tidak perlu. Aku sudah minta maaf padamu. Kamu ini laki dewasa. Kenapa begitu picik? Kamu percaya atau tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bekerja untuk uang. Ini butuh ketulusan. Feng Shui baik dekat. Kalau tidak, sedikit kesalahan. Dampaknya besar. Berkah kakek sudah habis. Tidak bisa menikmati penetapan lokasi oleh keturunan. Ini semua takdir. Dasar perempuan, kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Tuan Nan, lalu sekarang harus bagaimana? Hanya bisa mencari naga dan menentukan lokasi. Apa bedanya ini? Tentu saja. Penentuan makam oleh keturunan adalah takdir alam. Cari naga, tunjuk lokasi makam. Ditentukan oleh manusia. Ada perbedaan kualitas praktisi. Ada perbedaan berkat yang diterima. Ayahmu sudah meninggal. Kau membawa data kelahiranku. Hanya adikmu yang bisa melakukannya. Tapi dia justru tak percaya ini. Keluarga Song kurang berbudi luhur. Kita harus mengandalkan kekuatan luar. Ikuti alurnya. Ikuti aku. Aku tidak mau pergi. Di sini tempatnya. Tak sesempurna sentuhan kapung. Ini salah satu yang terbaik di pemakaman ini. Keluarga Song masih diberkati. 2 pohon ini sangat bagus. Mirip sekali dengan makam Zhuge Liang. Meski tak beraura Kongming, tapi berpelindung. Ketika kedua pohon ini tumbuh besar, mereka bisa menjamin kemakmuran keluarga Song. Bagus, aku segera panggil orang gali. Tunggu sebentar. Menurut aturan, cangkulan pertama harus anak kandung almarhum atau cucu yang orang tuanya hidup. Kalian tidak memenuhi kedua syarat itu. Kita perlu cari orang yang beruntung sebagai pengganti. Tapi sudah waktunya seperti ini. Di mana kita bisa menemukan orangnya? Tuan Nan, pasti Anda adalah orang yang beruntung. Kalau tidak, mohon bantuannya. Aku dan Lao Hei tidak bisa. Pekerja di sana juga tidak cocok. Jangan panik. Aku ada cara. Halo, Pangzi. Tolong bantu aku. Zenan. Hei, di sini. Ini semua adalah pemakaman. Kenapa harus janji bertemu di sini untuk bicara? Kakek Direktur Song hari ini dipindahkan makamnya. Minta orang seberuntung kamu. Gali skop tanah pertama. Repot-repot ya. Apa ini lelucon? Aku bisa? Tentu bisa. Kalau tidak, ngapain aku mengundangmu? Hihi. Ini adalah simbol kayu dalam 5 elemen. Cocok dengan zodiak almarhum. Gali skop tanah pertama di sini. Semakin dalam semakin baik. Kalau kamu bisa membuat gundukan kuburan, Direktur Song akan memberimu amplop merah besar. Benar. Pasti. Baiklah, lihat saja nanti. Hebat juga, si gendut. Hahaha, pasti. Terima kasih. Diberi beneran, masalah kecil. Tak perlu sungkan. Ini aturan, berapapun harus diterima. Kalau begitu, saya menerima dengan senang hati. Ayo mulai menggali. Direktur Song Dermawan, skop tanah ini Rp2.000. Kerjaan ini kan kamu yang kasih. Uangnya bagi 2. Sudah kubilang, ini aturan. Uang ini harus kamu ambil sendiri. Oke, kalau begitu, nanti aku traktir minum. Hihi. Kenapa? Kelihatannya kamu kurang sukses. Bagaimana kalau ikut aku kerja? Aku ikut bekerja denganmu. Apakah penghasilannya stabil? Apa bisa membiayai kuliah adikku? Ini adalah pekerjaan yang berurusan dengan mayat. Beberapa pekerjaan mengancam nyawa. Tapi yang berisiko tinggi pasti menghasilkan uang. Aku tahu kau punya kemampuan asli. Sebagai saudara, kau masih ingat padaku. Sungguh, membuatku senang. Aku percaya padamu. Aku ikut bekerja denganmu. Jangan buru-buru.
Pikirkan lagi baik-baik. Hari ini jangan pulang. Aku akan ajakmu melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari perkataanmu, maksudnya pekerjaan dari kakek Song sulit dikerjakan, ya? Pekerjaan 500.000 yuan gampang? Aku mau ikut, apa bisa bertemu hantu? Tentu saja. Bahkan ada hantu perempuan. Beneran bisa lihat? Ajak aku melihatnya. Masih ada orang nekat tak takut mati. Cepat kita pergi. Waktunya hampir tiba. Mari kita mulai. Halo, Ibu. Apa? Aku akan segera pulang. Ada darurat di rumah. Harus pulang sebentar. Kakak. Kamu tinggal di sini. Dengarkan peraturan dari Tuan Muda Nan. Nona Song, bakarlah hiu dan sujud kepada kakekmu. Bakar hayo ya, sudah. Ngapa harus berlutut? Ini adalah aturan. Kakekmu dipindahkan makamnya sebagai cucu. Kamu wajib sembahyang. Arwah marah. Merepotkan kami, kan? Berlagak saja. Jika di dunia ini benar-benar ada hantu, jika kamu benar-benar bisa, panggil dia keluar. Kalian biar aku melihat hantu ini. Seperti apa rupanya? Masamiyah. Tuan Muda, kita tidak menerima pekerjaan ini. Kebetulan. Aku sendiri yang akan melakukannya. Tanpa kalian, sekelompok penipu ini tetap bisa menguburkan kakek. Sang. Orang paling takut 3 panjang 2 pendek. Hiu paling takut 2 pendek 1 panjang. Ini pertanda sial besar. Apinya sangat besar. Dupa sudah dinyalakan. Kertas juga dibakar. Hantu mana? Kau. Jangan. Tunggu apa lagi? Ayo, langsung angkat petinya. Ayo kita bekerja. Halo Yuling. Tuan Dan, masalah besar. Ibu saya mengalami hal sama seperti ayah. Sakit perut, muntah. Yang dimuntahkan masih air kotor. Apakah sebelumnya dia punya gejala seperti ini? Sebelumnya baik-baik saja. Tuan Nan, cepat lihat. Saya segera datang. Kirimi saya alamatnya. Lauhe, tolong jaga ini. Sebelum saya kembali, jangan dikuburkan. Tenang, Tuan Muda. Si gendut, kau ikut saya. Baik. Tuan Muda Nan, Bagaimana kondisi ibumu? dia di ruang tamu. Masuklah dan lihat, kamu akan tahu. Suasana pembunuhan di sini sangat kuat. Jangan masuk. Baik. Bagaimana dengan aku? Apakah kamu berani? Harus berani. Kenapa lampunya mati? Siapa itu? Mana orangnya? Bukannya di ruang tamu? Baru saja ada di sini. Bukannya katanya ibunya sulit berjalan? Tuan Muda, ada yang meninggal. Apa yang terjadi? Gila, semuanya gila. Halo? Siapa yang meninggal? Tidak tahu. Sinyal tiba-tiba putus. Seharusnya ada yang terjadi di pemakaman. Cepat kembali dan periksa. Siapa? Siapa yang tertawa?
Apa yang terjadi? Bukannya kamu ingin melihat hantu, sekarang keinginanmu terkabul. Bagaimana aku tahu hantu itu ada? Kita lari sekarang. Kamu pikir dalam situasi ini, kamu bisa pergi? Ini adalah hantu yang sangat ganas. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Hanya bisa mati di sini? Benarkah? Jangan takut. Aku di sini. Tante. Tante. Sial, kesurupan. Siapa kamu? Api yang akan padam. Barang ini sangat jahat. Leo? Sial, terlahir dari dendam. 2 jiwa dalam satu tubuh. Wujud aslinya di pemakaman? Apakah di pemakaman? Kamu ini siapa sebenarnya? Ling baru saja meninggal. Tidak mungkin bisa melepaskan arwah penasaran. Syukurlah, masih ada api di kepala. Masih bisa diselamatkan. Biang, bawa tante ke bawah. Siapa yang mau kamu selamatkan? Kesurupan lagi. Jangan cuma melongo. Kamu sudah kesurupan 2 kali. Mia, kamu lindungi tante. Aku akan ke pemakaman dulu untuk menyelamatkan mereka. Aku tidak bisa. Benda ini, aku benar-benar tidak bisa menanganinya. Nyawa manusia dipertaruhkan. Hanya bisa mengandalkan. Aku tidak kedinginan lagi. Di tanganmu ada cap penakluk. Aku juga sudah melindungi. 3 nyala, api kehidupan. Untuk sementara tidak bisa merasukimu. Hadapi makhluk seperti ini, jangan takut. Begitu manusia takut, nyala kehidupan pasti melemah. Maka dia semakin kuat. Baik, aku tidak takut. Benar. Tatap dia dengan galak seperti serigala. Semakin garang kamu, semakin lemah dia. Datanglah ke sini. Ah, Bawa tante ke dapur. Apakah Direktur Song masih ada? Iya, saya di sini. Jangan takut. Aku di sini. Pangeran kecil, keluarga Zhang. Apa kabarmu? Apakah kamu masih ingat aku? Anak kecil, ingatanmu bagus ya. Bagaimana? Bersenang-senangkah? Kau melakukan hal-hal keji ini. Tidak takut umurmu dipersingkat. Perbuatan terkutuk itu masih kalah dengan kakekmu. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu. Waktumu tidak banyak lagi. Selain itu, Tuan Song, maafkan aku. Tuan Zuo, apa maksud Anda? Keluarga Song selalu baik padamu. Mengapa kau perlakukan kami begini? Aku tidak sengaja menyakiti keluarga Song. Hanya saja menerima uang, membantu menghilangkan bencana. Apakah uang yang kuberikan kurang?
Jika masih kurang, bisa aku tambahkan. Sebanyak apapun. Ini bukan masalah uang. Ini tentang siapa yang lebih dulu. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakaiku? Tidak bisa memberitahu putramu ke keluarga Jeng. Kau penerus keluarga Zhang. Kalau begitu, tunjukkan padaku kemampuan keluarga Zhangmu. Suo Tiansheng ini, siapa dalang di belakangnya? Tuan Nan, tolong selamatkan kami. Tenang saja, setelah ku terima pekerjaanmu, takkan tinggalkan kalian. Terima kasih, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Tuan Nan, ibuku. Tenang, tidak akan ada masalah. Batuk. Ibu. Aku sudah mengeluarkan sebagian tubuhnya. Memang keluar. Tidak akan ada masalah. Shanan, apa yang terjadi padamu? Konsumsi energi yang terlalu banyak. Tubuh agak tidak nyaman. Ini semua salahku. Membuatmu menderita sebesar ini. Jangan sungkan. Lepaskan baju ibumu. Baik. Aku akan membaca horoskopnya. Tidak mencari penggantinya. Dia tidak akan bertahan lama. Delapan karakter membantu memindahkan energi negatif. Tengci sementara, Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Nan. Si gendut, Haga Tante, kami akan segera kembali. Tenang saja, kecuali aku mati. Jangan bicara sial. Kita masih harus bekerja sama di masa depan. Ingat, jangan takut. Jika dia menerjangmu, tamplak dia keras. Jika terjadi sesuatu padaku, jaga orang tua dan adikku. Tuan Nan, kamu tidak apa-apa. Energi negatif masuk tubuh. Sedikit dingin. 7 pembunuh Ziwu ini kejam. Kenapa aku tidak merasakannya? Di tubuh ibuku masih terikat 8 karakterku. Apakah Tuan Nan kembali? Tuan Nan, hapuslah 8 karakter di punggungku. Aku bisa menahannya. Tidak boleh. Mengapa? Hanya karena aku keluarga Song? Bau apa ini? Sangat tidak enak. Ini bau mayat. Yang ditakuti justru terjadi. Pasti adikmu diam-diam menguburkan kakek. Dasar perempuan bandel. Aku kesal sekali. Adikmu itu keluargamu sendiri. Aku tidak pantas berkomentar. Tapi kalau hal ini terjadi karena sifat manja adikmu, aku harus mempertimbangkan kerjasama dua keluarga kita. Selamatkan dulu nyawanya. Kepala tukang kenapa wajahnya begini? Ini Schabosporasia. Apa? Ini gas hitam yang keluar saat memindahkan peti kakekmu. Ini juga sumber masalah keluarga Song selama bertahun-tahun. Begitu gas hitam menempel di kulit, akan langsung menggerogoti daging. Dalam 12 shichen pasti mati. Dia masih bisa diselamatkan? Baru kena syah. Tidak masalah besar. Hei! Kalau kau tidak menolongnya? Untuk sementara, belum mati. Masih ada 7 orang dengan kondisi sama. Harus dicari dan diselamatkan bersama. 7? Tidak hitung Lau Hei dan Bu Hui? Nanti kau akan tahu. Pergi dulu ke makam baru. Pasti ada masalah di sisi kakekmu. Baik. Aku ikut denganmu.